Pemirsa, panik sejumlah warga histeris saat kobaran api melalap rumah yang dihuni seorang nenek di Tuban, Jawa Timur. Kebakaran terjadi saat listrik tiba-tiba padam. Diduga penyebabnya akibat korsleting listrik. Warga berteriak histeris tak kuasa menyaksikan api melahap habis sebuah rumah di Kelurahan Sendang Harjo, Tuban, Jawa Timur. Api muncul saat seluruh warga sedang tidur. Seluruh warga langsung panik keluar rumah menyelamatkan diri. Bermula saat listrik warga tiba-tiba padam dan langsung memeriksa saklar listrik. Namun asap dan percikan api telah muncul dari bagian atap rumah dan dengan cepat merembet. Lampunya saya buka, lampunya depan tetangga kok nyala. Oh korslet, saya keluar dengan skakelnya jedek. Terus baru setelah itu saya keluar samping arah ke depan sana ada asap berterbangan. Saya lari ke samping ke sini, harus tengok ke depan sana. Dari sini juga ada asap sama percikan api. Di atas kira-kira terjadi korsleting listrik. Terbakar berapa rumah dan? Satu rumah. Kerugian ditaksir berapa? Taksir kerugian sekitar 50 juta. Beruntung saat kejadian pemilik rumah sedang pergi ke rumah kerabatnya. Namun seluruh isi rumah hangus terbakar, kerugian diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Diduga korsleting di bagian mesin, sebuah mobil tiba-tiba terbakar saat melaju kencang di jalan tol Tangerang kilometer 20. Mobil hilang kendali dan menabrak pembatas jalan tol. Akibatnya pengemudi mobil mengalami luka bakar. Diduga lepas kendali, sebuah mobil ludes terbakar saat melaju di ruas tol Tangerang. Kobaran api dengan cepat menghanguskan kendaraan yang berhenti di tengah jalan. Polisi menyebut peristiwa terjadi saat mobil melaju di jalur cepat. Karena diduga mengalami korsleting di bagian mesin, pengemudi hilang kendali tak bisa menguasai kecepatan hingga menabrak pembatas jalan tol. Akibatnya sang pengemudi mengalami luka bakar, dilarikan ke rumah sakit terdekat. Awalnya itu bermula dari kebakaran dari kap mesin Honda Brio yang dikemudikan oleh saudara Tommy. Untuk sementara didatakan itu pengemudi satu orang dari arah Jakarta menuju Tangerang. Kasus kecelakaan ini kini ditangani unit laka lantas Polres Metro Tangerang Kota. Dari Tangerang, Banten, Aimarani melaporkan. Pemirsa, kepergok warga 4 komplotan pencuri sepeda motor di Tanjung Priuk, Jakarta Utara mengancam korban dengan senjata api. Satu pelaku mencoba kabur dengan memanjat atap rumah warga. Komplotan pencuri ini telah menggasak 150 motor di Jakarta Utara. Dibantu warga, petugas mengepung pelaku pencurian sepeda motor yang mencoba kabur dengan memanjat atap rumah warga di Jalan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Pelaku bahkan memohon ampun, namun warga terus mendesaknya untuk turun. Pelaku adalah satu dari 4 komplotan pencurian motor yang terkenal sadis karena kerap mengancam korban dengan senjata api. Polisi pun melanjutkan penangkapan di 3 rumah pelaku lainnya. Saat digeledah ditemukan 2 senjata api yang biasa dipakai pelaku untuk beraksi. Nah, pelaku ini dalam melakukan aksinya menggunakan senjata api rakitan. Di tahun 2021 dari bulan Januari saja dia sudah berhasil mengambil 29. Total dari pengakuan mereka ini berhasil mengambil kurang lebih 150 unit. Total 150 unit sepeda motor yang digasak pelaku di kawasan Jakarta Utara. Saat beraksi di Sunter, pelaku memanfaatkan situasi sepi dan membawa kabur 4 motor sekaligus. Pelaku juga menyasar motor curian di wilayah Kelapa Gading dan menodongkan senjata api ke petugas keamanan yang memergokinya. Motor curian dijual ke penadah seharga 3 hingga 4 juta rupiah.
keempat pelaku terancam hukuman 20 tahun penjara. Polisi pun masih memburu penadah motor curian ini. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Pemirsa, karena cemburu, seorang pria gelap mata menghabisi nyawa selingkuhan istrinya. Pelaku yang sakit hati menganiaya korban dengan senjata tajam disaksikan warga. Aksi penganiayaan terekam video amatir. Teriakan histeris warga menyaksikan Rajak yang emosi menganiaya seorang pria di tengah jalan di depan pasar tradisional Panyikung, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Pelaku terus mengejar korban yang hendak kabur dalam kondisi bersimbah darah. Namun Rajak terus mengejar dan kembali melakukan penganiayaan hingga pria 39 tahun ini tewas di lokasi kejadian kehabisan darah. Sebelumnya pelaku menghadang mobil korban dan langsung menikam dengan senjata tajam. Penganiayaan yang menewaskan korban dipicu sakit hati dan cemburu karena pelaku menduga korban berselingkuh dengan istrinya. Lagi rame. Jadi kaget, Pak? Ya semua orang kaget lah. Oh gitu ya? Iya. Pelaku ini cuma bawa pisau yang ditikam ini dapat pakai sarung saja. Pakai sarungnya? Iya. Sempat terlepas di sarungnya di atas mobil. Atas mobil terlepas. Baru dia meluncur turun langsung lari. Langsung lari ya? Iya. Dikejar lagi, didapat lagi dalam sana. Dihantam lagi di sana? Pelaku ditangkap dan masih diperiksa di Polres Polewali Mandar. Polisi berjaga di lokasi kejadian untuk mencegah aksi balas dendam. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huser Jainal melaporkan. 5 anggota geng motor melakukan pembegalan terhadap seorang remaja di Cengkareng Timur, Jakarta Barat hingga mengalami luka. Saat penangkapan, 2 pelaku ditembak polisi karena melawan. Berupaya kabur saat penangkapan, AJ, salah satu anggota geng motor pelaku pembegalan dan penikaman seorang remaja di kawasan Cengkareng Timur, Jakarta Barat, diringkus petugas. Dari pengembangan kasus, polisi bergerak meringkus 4 pelaku lain di sejumlah lokasi di wilayah Cengkareng. Kelimanya merupakan kelompok geng motor yang membegal seorang remaja saat mengendarai motor di Jalan Rawa Kedaung, Cengkareng Timur. Korban yang berupaya mempertahankan handphonenya dianiaya dan ditikam salah satu pelaku. Karena 2 orang melakukan perlawanan, akhirnya kita berikan tindakan tegas terukur kepada 2 tersangka. Yang mereka gunakan adalah gunting. Mereka membawa gunting yang digunakan untuk menusuk korban. Hingga kini polisi masih memburu 3 pelaku lain yang sudah diketahui identitasnya. Kelima pelaku ini bakal dijerat pasal 365 KUHP dan terancam hukuman 12 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftal Gani melaporkan. Mengaku anggota pasukan pengamanan Presiden Pas Pampres, seorang pria melakukan penipuan dan membawa kabur motor sport milik seorang pemuda di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pelaku ditangkap polisi beserta barang bukti senjata airsoft gun, atribut Pas Pampres, dan 2 motor hasil kejahatan. Pria mengaku anggota Pas Pampres ini menipu dan membawa kabur motor sport milik seorang pemuda di pelataran parkir gedung Kementerian Perhubungan di kawasan Gambir, Jakarta Pusat. Dari penyelidikan, polisi akhirnya meringkus pelaku anggota Pas Pampres Gadungan yang melakukan penipuan dengan modus pencari pekerjaan. Saat penangkapan, pelaku KN terluka akibat terjatuh karena berupaya kabur. Dalam kasus ini, polisi juga menangkap 3 rekannya bersama barang bukti senjata airsoft gun, atribut Pas Pampres, dan 2 unit sepeda motor hasil kejahatan. Kenapa? TNI? Ya. Nah, kenapa harus ngaku seorang anggota? Meyakinkan korban. Korban? Terhadap tersangka juga kita amankan 1 pucuk senjata api shotgun. Ya. Ini barang buktinya, ditangkap.
Keempat pelaku kini ditahan dan dijerat pasal 378 KUHP tentang penipuan dengan ancaman 4 tahun penjara. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Pemirsa, pencuri motor yang satu ini berpura-pura sebagai petugas yang akan membagikan bantuan sosial bansos pandemi COVID-19 di Gambir, Jakarta Pusat. Pelaku meminta korban yang mengendarai motor untuk mengantarnya ke tempat pembagian bansos. Menyadari motornya dibawa kabur, korban berteriak hingga pelaku diamuk massa. Pencuri motor berkedok petugas bansos COVID-19 ini menjadi bulan-bulanan masa setelah kepergok akan mencuri motor milik petugas PPSU di Jalan Balikpapan, Gambir, Jakarta Pusat. Pelaku dievakuasi dari kepungan warga dan akan dibawa ke kantor polisi, namun warga yang geram terus berupaya menghakiminya. Pelaku ditangkap saat akan kabur. Nah, terus pas diudak security sama teman saya ditomprok jatuh, dibangun lagi, saya kejar, naiklah ke angkot, nah dapat sama saya kak di angkot itu, saya gebukin, saya tangkap, saya serahin untuk anak-anak supaya diserahin ke Polsek Jatibaru. Pelaku mendatangi petugas PPSU dan berjanji akan memberikan bansos. Syaratnya pelaku meminta diantar dengan motor ke posko bansos. Namun di lokasi pelaku malah meminta motor korban. Yang PPSU ini, pegawai PPSU ini ditanyakan sama tersangka, sama yang ini orang tersebut mau bansos tidak, ditawarin bansos. Kalau mau antar saya, nah, diantarlah pakai kendaraan itu, pakai motornya PPSU nih. Nah sampai di belakang pas pampres itu yang ada puranya itu tempat ibadah, nah di sana, nah dia minta untuk meminjam kendaraannya. Di situ PPSU langsung tidak mengasih dan manggil rekan-rekannya. Pelaku kini ditahan di Polsek Gambir. Polisi masih menyelidiki modus dan jaringan penipuan serta pencurian ini. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Pemirsa, 2 pencuri spion mobil berkedok driver ojek online beraksi di Matraman, Jakarta Timur. Pelaku menarik paksa 2 spion mobil. Aksi pelaku terekam CCTV. Dua pelaku pencurian spion mobil ini beraksi di Jalan Pisangan Baru 3, Matraman, Jakarta Timur, terekam CCTV. Agar tak curiga warga, satu pelaku mengenakan seragam driver ojek online. Keduanya terlihat sudah beberapa kali mondar-mandir di lokasi. Saat situasi sepi, satu pelaku turun dari motornya dan langsung menarik paksa 2 spion mobil. 2 orang bolak-balik melihat situasi kali ya. Nah, terus 2-3 kali bolak-balik, pas ketiga kalinya mereka berhenti langsung menggasak kaca spion mobil. Yang turun satu apa dua-duanya? Satu turun, satu lagi nunggu di motornya. Korban mengalami kerugian jutaan rupiah. Polisi masih memburu kedua pelaku. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Pemirsa, terjerat narkoba, mantan suami artis Dina Lorenza ditangkap bersama temannya di sebuah villa di Purwakarta, Jawa Barat. Saat digeledah, selain ganja, polisi juga menemukan senjata api. Mantan suami artis sinetron Dina Lorenza GSH ditangkap polisi setelah kepergok berpesta narkoba di sebuah villa di daerah Wanayasa, Purwakarta, Jawa Barat. GSH ditangkap bersama seorang temannya saat asik mengkonsumsi narkoba jenis ganja. Saat digeledah, polisi juga menemukan senjata api. Pasca penangkapan, GSH dan rekannya menjalani pemeriksaan secara tertutup. Melakukan penangkapan terhadap 2 orang, Saudara F dan GSH. Nah, saat ini dalam proses pengembangan untuk kasus ini. Berapa orang yang ditangkap? Berdua. BB apa BB ya? Kalau dia sih BB-nya itu, kalau tadi saya lihat tuh dari keterangan dia membeli jenis ganja ya. Ganja berapa kilo? 1 kilo lebih lah, 1,5. GSH dan rekannya masih menjalani pemeriksaan ketat. Polisi juga masih memburu pemasok ganja.
Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan melaporkan.